Anak-anak sedang bermain boneka Barbie, sedangkan ayah lagi mengemudi. Kalau hidup harus percaya diri agar berani selalu menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku mau share aktivitas aku hari ini lagi. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas sehari-hari. Ya walaupun aktivitasnya itu aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga tema dari video aku ini kan memang daily vlog ya teman-teman. Jadi apa yang aku share memang real aktivitas dan kegiatan aku yang aku lakukan. Nah tadi itu tuh angin itu kenceng, terus juga cuaca itu udah mendung. Makanya aku memutuskan untuk ngangkatin pakaian aja ya, sebelum nanti itu tuh pakaian aku berterbangan ataupun tiba-tiba mendadak turun hujan gitu ya. Nah di sini aku mau lanjut buat masak ke dapur. Ini aku udah panasin wajan dan dikasih air dan airnya udah mendidih. Di sini langsung aku masukin mie telur ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku mau masak menunya itu yang simple-simple aja, yaitu mau masak mie goreng aja ya teman-teman. Nanti dibikinin telur dadar aja buat temennya. Kalau untuk bikin mie goreng kalian tuh biasanya pakai bumbu apa aja sih teman-teman? Kalau aku ya kalau bawang maksudnya kalau bikin mie goreng itu biasanya bawang merah, bawang putih, kemiri dan cabai. Udah kayak gitu aja sih kalau bumbu yang dihaluskannya. Nah teman-teman, sebelum aku itu tumis mie-nya atau kasih mie-nya itu bumbu, di sini aku mau bikin telur dadar dulu. Tadi aku bikin telurnya itu tuh 2 ya. Terus aku kasih irisan bawang merah sama bawang putih, terus juga dikasih garam, dikasih roiko sama sedikit merica bubuk biar ada rasa-rasanya gitu. Nah ini tuh sekalian aja buat lauk situin nanti ya teman-teman. Jadi mie-nya aku nggak kasih tuin karena memang mie-nya itu pedes. Jadi memang sengaja banget deh pokoknya situin nggak dikasih ya teman-teman, biar aja tuin nanti makannya itu telur dadar. Oh iya teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu ya aku itu kan ada baca komenan teman-teman, katanya itu banyak banget teman-teman itu yang anaknya kadang itu disangka kayak kurang gizi sama orang gitu ya. Padahal sebenarnya anak-anaknya itu tuh banyak makannya katanya gitu. Tapi ya memang badannya itu tuh kayak nggak mau gemuk gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya kita menerima komen-komen kayak gitu ya udah dibiarin aja gitu ya. Lagian hanya kita yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya kepada anak kita. Dan kita juga nggak mungkin kan sembarangan juga dan nggak memperhatikan anak kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang julid, yang seolah-olah merasa paling pintar mengurus anak, ya sudah biarkan saja ya teman-teman. Yang penting kan kita berusaha yang terbaik untuk anak kita. Untuk kalian yang saat ini tuh yang sering banget kayak dibully tentang anak, semangat ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang lain yang saat ini lagi mendambakan buah hati atau anak, aku doakan semoga Allah segerakan ya teman-teman, amin. Oke, kita balik ke videonya dulu. Ini aku udah tumis ya untuk bumbunya. Terus aku kasih bumbu-bumbu yang lain. Aku kasih garam, terus juga kasih roiko, dan aku juga kasih merica ya teman-teman, karena biar pedas dan biar kayak nampol aja. Dan di sini aku masukin sayurnya. Tadi sayurnya itu udah aku cuci teman-teman. Terus di sini langsung aja aku cemplungin minyak sekalian, biar kayak sekalian aja gitu yang ngaduknya, biar nggak bolak-balik gitu. Karena kalau di rumah ya teman-teman itu kalau misalnya sayur-sayur kayak gini tuh memang sukanya itu yang bener-bener mateng gitu ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya kayak masak mie itu tuh kalau untuk sayurannya itu menjelang mateng pun itu dikasih pun aku doyan-doyan aja. Nah kalau pak suami kalau misalnya sayurnya itu masih krenyes-krenyes, dia itu nggak bakalan mau makan gitu ya. Jadinya ya udah di sini sayurnya itu aku masukin berbarengan dengan mie biar nanti sayurnya itu tuh mateng. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk masakan aku hari ini mie goreng ini tuh udah jadi ya. Nggak apa-apa lah hari ini masakannya yang simple aja, karena terkadang juga kita bosen juga ya teman-teman kalau misalnya masak masakan yang kayak sehari-hari gitu ya, sesekali diselang-selingi kayak masak mie. Tapi ini kan bukan mie instan ya, ini mie telur, bumbunya juga kita ngeracik sendiri gitu ya. Jadi ya insya Allah aman lah ya. Kalau mie instan juga sih boleh-boleh aja ya teman-teman, cuman jangan berlebihan aja, karena apapun sesuatu yang namanya berlebihan itu pasti itu nggak baik.
Nah, kayak biasanya nih teman-teman, kalau misalnya udah habis masak, memang nggak pernah banget aku itu skip yang namanya bersih-bersih kompor dan sekitarannya ya. Walaupun tadi aku cuma masak yang simple, tapi ini tuh tetap aja kelihatan banyak minyak-minyak yang muncrat-muncrat gitu ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini dia menu kami hari ini. Ada mie goreng dan juga ada telur dadar. Alhamdulillah kayak gini aja tuh udah bersyukur banget. Pokoknya jangan pernah aja untuk lupa bersyukur agar semuanya itu jadi terasa lebih nikmat untuk dimakan. Nah, kita lanjut ke aktivitas aku yang selanjutnya. Aku itu mau bersih-bersih rumput nih teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, Masya Allah ini tuh rumputnya udah tebel dan udah mulai tinggi-tinggi ya. Jadi kayaknya aku tuh nggak sabar banget rasanya pengen ngeberesin ini secepatnya. Oh ya teman-teman, sekedar ngasih tahu nih kalau misalnya yang aku pakai tajak ya, kalau di sini tuh bilangnya tajak. Kalau misalnya alat yang aku pakai buat ngebersihin rumput ini tuh aku nggak minjem lagi dari tetangga, karena aku itu udah beli gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku ada pergi ke Toserba gitu sama Pak suami, terus Pak suami lihat ada tajak ini, terus Pak suami itu bilang mau beli nggak katanya. Aku sih awalnya bilang itu nggak usah, terus dibilang Pak suami jadi kamu mau minjam terus, udah beli aja katanya gitu. Jadi ya udah deh, disuruh sama Pak suami beli, ya udah sekalian aja aku beli, karena memang sebenarnya ini kan juga perlu ya teman-teman, terkadang itu buat bersih-bersih jadi nggak selalu minjem gitu. Ini tuh enak banget sih buat dipakai. Aku tuh kalau misalnya bersih-bersih rumput itu lebih senang pakai alat kayak gini daripada harus pakai cangkul ya teman-teman. Karena kalau pakai cangkul itu benar-benar capek banget, pinggang juga sakit gitu ya, tangan juga pegel gitu ya. Apalagi kan cangkul itu rada berat ya teman-teman. Beda dengan alat ini tuh dia tuh ringan gitu. Cuman ya memang tetap aja sih capek, tapi kayak lebih enak aja gitu pakai alat ini. Kalau di tempat kalian alat ini tuh namanya apa sih teman-teman? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Terkadang aku tuh berpikir ya teman-teman, sebenarnya kayak ngerasa mager aja buat ngebersihin rumput apalagi di musim hujan gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau udah di musim hujan itu tuh kayak rumput itu kan cepat banget lagi ya untuk tumbuhnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ditunggu musim panas ya nggak tahu kapan musim panasnya gitu kan. Jadi ya udahlah ya teman-teman, kalau misalnya nanti tumbuh lagi ya udah tinggal dibersihin aja lagi. Tahu juga kalau misalnya sekitaran kita bersih, kitanya juga jadi jauh lebih nyaman gitu ya. Kitanya juga lebih puas aja gitu ya ngelihat halaman kita dan sekitarannya itu kayak bener-bener bersih. Apalagi kan ini jaraknya itu nggak terlalu jauh ya teman-teman dari pintu rumah gitu ya. Jadi ini tuh kayak buka pintu gitu langsung kelihatannya itu semak gitu ya teman-teman, kayak banyak banget rumputnya dan tebel juga, dan kayak bener-bener nggak enak aja gitu buat dilihat. Jadi ya mumpung hari ini aku tadi masaknya juga yang simple-simple kan, jadi kayak nggak terlalu banyak tenaga buat masak tadi, jadinya kayak masih full aja gitu ya tenaga aku, makanya ya udahlah di sini aku mau bersihin aja untuk rumput-rumput ini biar nanti itu lebih kelihatan bersih. Karena memang rencananya di sini tuh mau dibikinin kandang ayam yang agak sedikit lebaran gitu ya, tapi nggak yang gimana-gimana sih, palingan nanti tuh cuman dikasih kayak waring alias kayak pagar-pagar yang cabai aku itulah teman-teman. Itu aja nanti dibikin biar kalau misalnya ayamnya dilepas dia itu nggak masuk-masuk ke dalam rumahku ataupun ke rumah orang. Jadi biarin aja ayamnya di situ gitu ya. Nah, jadi ya udahlah biarin aja aku bersihin ini semua biar nanti pas Pak suami beraktivitas di sini pas bikin kandang, itu tuh Pak suaminya juga nyaman ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, di dekat posisiku sekarang itu kan ada tonggak-tonggak yang udah dipasang ya. Itu tuh memang udah dicicil-cicil sih sama Pak suami untuk bikin gitu ya tonggak-tonggak untuk kandang ayamnya. Cuman memang untuk waringnya itu kemarin itu kurang gitu. Jadi nunggu dibeli dulu sama Pak suami kekurangannya baru deh nanti itu dipasang. Oh iya teman-teman, kemarin itu aku sempat ada baca komentar juga yang nanya tuh kayak gini, Bun, Bunda itu memang selalu beraktivitas kayak gini nggak sih setiap hari atau hanya cuman untuk modus konten? Ya Allah, ya Robby ya pertanyaannya ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih ya nerima pertanyaan kayak gitu, ya udah dijawab aja gitu ya. Karena kalau memang aku ya teman-teman baik konten maupun nggak konten, memang aku selalu kayak gini gitu ya, kegiatan aku selalu kayak gini.
Bahkan dulu sebelum aku nge-YouTube gitu ya teman-teman, aku tuh memang kayak hobi bersih-bersih rumah kayak gini, terus juga geser-geser perabotan itu tuh sering banget dulu sebelum aku ngonten. Tapi bedanya kalau dulu itu tuh Pak suami tuh sering banget yang namanya protes kalau misalnya aku geser-geser perabotan gitu ya. Tapi semenjak aku ngonten dan kayak sering-sering ngubah-ngubah posisi, itu sekarang Pak suami tuh hanya bisa pasrah ya teman-teman, karena aku sering banget bilang ke Pak suami, karena memang aku tuh orangnya bosenan gitu ya teman-teman dengan posisi gitu ya, kayak posisi di dapur gitu kan, memang aku tuh orangnya bosenan gitu. Jadi aku tuh seneng kalau misalnya ngelihat ada sesuatu yang baru ya, nggak perlu sih perabotannya baru, ngelihat suasananya baru aja itu kayak udah bener-bener semangat itu kayak tumbuh lebih baru gitu, kayak lebih bersemangat gitu ya. Jadinya kalau misalnya aku tuh beraktivitas kayak sekarang itu makanya enjoy gitu, makanya kayak upload 2 kali dalam satu hari pun aku nggak ngerasa yang terlalu susah, karena ya memang aku tuh selalu beraktivitas gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga kondisi juga mendukung ya, ibaratnya anak-anak itu bukan tipe anak-anak yang nangis-nangisan, bukan tipe anak-anak yang rewel. Ya rewel sih rewel, cuman ya nggak selalu gitu ya, sesekali ya adalah rewel, namanya juga kan anak-anak. Makanya alhamdulillah sampai saat sekarang ini aku masih enjoy aja sih teman-teman buat ngonten, karena ya walaupun nggak ngonten ya tetap aja aku beraktivitas. Jadi ya udah mending aktivitas aku kontenin gitu kan, selain rumah aku bersih rapi gitu ya, bisa jadi juga dapat uang gitu kan, alhamdulillah ya teman-teman. Oke, balik ke videonya lagi. Udah bersih aja ya teman-teman. Maksudnya udah selesai aja aku tuh buat ngebersihin rumputnya. Tinggal di sini tuh disapu-sapu aja. Terus di sini aku mau buang-buangin rumputnya karena ini tuh lumayan tebel. Jadi kalau misalnya disapu-sapunya itu nggak sanggup gitu ya teman-teman. Jadinya di sini tuh ya aku pilah-pilah rumput-rumputnya, mana yang udah susah buat disapu ya udah aku buangin pakai tangan langsung. Untuk ukuran tanah rumah aku ini memang lumayan luas ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah gitu ya, dengan aku beli rumah ini tuh dengan harga 27 juta, dapat rumah dan juga dapat tanah yang lumayan luas gitu. Masya Allah, itu sebuah rezeki banget sih ya teman-teman. Alhamdulillah banget deh pokoknya gitu ya. Pokoknya disyukuri aja gitu ya. Aku tuh yakin ya teman-teman, rezeki-rezeki yang seolah-olah nggak terduga kayak gitu, itu tuh nggak selalu datang gitu, hanya sesekali gitu ya. Jadi kita tuh kayak harus benar-benar memanfaatkan. Nah dulu itu ya, rumah ini tuh awalnya ditawari sama orangnya ini tuh ke kami tuh di atas 30 juta. Bahkan kami itu udah pernah nawar 30 juta gitu ya teman-teman, tapi orangnya itu nggak mau katanya. Tapi ya akhirnya memang karena rezeki kami malah dijual itu di bawah harga 30 juta. Alhamdulillah ya teman-teman, itu rezeki kami. Nah ini ya teman-teman, udah kelihatan bersih ya untuk area sini, alhamdulillah jadi lebih tenang. Sekarang aku itu mau lanjut bersih-bersih di dalam rumah. Tadi udah cuci kaki ya teman-teman, udah bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan gitu. Terus udah istirahat juga sih sebentar karena lumayan capek dan pegel ya. Lanjut deh di sini aku nyapu-nyapu, karena kan tadi habis masak itu belum aku sapu ya. Sengaja banget ya teman-teman gak aku sapu, karena ya biarin aja dulu, nanti aja gitu ya pikiran aku tuh nyapunya gitu. Baru deh sekarang yang aku sapu untuk rumah aku. Bener-bener riweh ya teman-teman kalau misalnya nyapu gitu ya. Maksudnya kalau nyapu terus itu tuh ada pagar-pagaran dari jaring itu, karena memang kalau dibuka itu tuh ayamnya udah kayak nyerbu aja ke dalam rumah gitu ya. Pokoknya aku berharap sih semoga segera aja kandangnya itu dibuat sama Pak suami. Nah kita lanjut ke aktivitas aku lagi. Di sini aku itu mau lanjut ya teman-teman buat nyapu juga di ruangan serbaguna, karena kan memang ini tuh udah lumayan sore. Dan itu anak-anak pintar banget ya teman-teman, mereka itu dengan sendirinya pindah karena tahu kalau bundanya itu lagi nyapu, Masya Allah. Terkadang anak-anak itu ya teman-teman, kalau misalnya ngelihat aku nyapu-nyapu kayak gini tuh, terkadang kan aku mindahin tripod, jadi otomatis kan sapunya aku letakin dulu gitu ya. Nah itu tuh mereka tuh kayak kejar-kejaran buat ngambil sapunya, dan mereka itu tuh ikutan nyapu gitu. Ya namanya juga anak-anak ya teman-teman, pasti mereka itu tuh kepo dengan apa yang kita kerjain, apalagi itu tuh mereka sering ngelihatnya gitu ya. Nah dalam rumah udah bersih gitu ya. Terus di sini aku lanjut buat ngebersihin teras juga. Sebelumnya aku mau gulung dulu untuk tikarnya ini. Tikarnya itu sebenarnya udah robek ya teman-teman, di tengah-tengahnya itu kerjaan anak-anak, nggak tahu gimana caranya anak-anak ngebolongin itu ya tikar di bagian tengah. Cuman ya kalau mau dibuang itu masih sayang, rasa masih bisa-bisa aja buat dipakai, duduk-duduk nyantai di teras gitu ya, buat ngelipatin pakaian tuh masih bisa-bisa aja. Jadi ya udahlah, nanti aja aku buangnya kalau memang udah nggak bisa lagi dipakai. Kalau misalnya nanti tuh kayak bener-bener udah
udah dibuang, aku juga mau beli lagi gitu ya teman-teman, tikar kayak gini. Ya buat jaga-jaga aja gitu ya, buat nanti tuh kalau misalnya ada tamu. Terkadang itu kan tamu tuh lebih seneng aja duduknya itu kan di luar ya teman-teman, karena berasa lebih adem gitu. Alhamdulillah kerjaan aku udah hampir beres nih teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, serta sedikit menghibur kalian semua. Untuk kalian yang malas-malasan, semoga setelah nonton video aku semangat kalian kembali menggelora untuk melakukan aktivitas kalian juga. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya teman-teman, yang akan tayang dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe dan belum nyalakan lonceng, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.